Saya selalu bilang saya memuliakan Yesus. Dan semua mu'alaf itu memuliakan Yesus. Iya, iya. Dan semua muslimin wal muslimat di seluruh muka bumi ini memuliakan Yesus. Tidak ada yang tidak. Karena bukan orang Islam yang bikin Yesus telanjang di atas salib. Lelang dakwah, jual rugi apartemen untuk Masjid Hagia Sophia, Kota Malang. Yang dananya 100% digunakan untuk pembebasan dan pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Seorang hamba Allah mewakafkan apartemennya kepada Hagia Sophia untuk menutup biaya pembebasan lahan Masjid Hagia Sophia, Kota Malang. 1 unit apartemen full furniture. Dijual rugi dengan harga 500 juta saja. Kami berikan kepada muhsinin yang terlebih dahulu menghubungi kami. Dari tanah ini, bantu Hagia Sophia. Mari kita berjihad bersama Hagia Sophia. Segera hubungi Hagia Sophia untuk bisa kita bayar tanah ini dan berdiri benteng yang sederhana kecil, benteng Islam untuk menjadi mata rantai dari benteng-benteng lainnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita hadir di Kota Malang. Alhamdulillah, Ustadz Ke, sehat Ustadz Ke? Alhamdulillah, okay. Alhamdulillah wa syukrulillah mu'alim. Ya Ustadz. Baik, Ya, kita akan ngobrol. Ya, ngobrol nggak jelas Ustadz. Ngobrol nggak jelas ya, pokoknya ngobrol yang bermanfaat ya. Amin insyaallah. Insyaallah. Ngobrol apa ini Ustadz? Insyaallah. Jadi gini, Iya. saya ketika tiba subuh tadi di Iya. Kota Malang, Iya. alhamdulillah. Iya. Luar biasa hari ini diberikan keberkahan oleh Allah Iya. atas kerinduan saya terhadap Kota Malang. Iya. Saya kembali lagi ke Kota Malang. Ustadz Ipung, ketika ada seorang kristolog zaman sekarang, Iya. di tahun 2021 terutama, Iya. yang memenuhi undangan saudaranya datang ke satu tempat, Iya. itu sekarang bukan lagi menjadi berkah. Persentasenya sekarang jadi bukan lebih kecil, malah lebih besar. Bukan jadi berkah. Kristolog datang ke satu daerah, ke satu kota, ke satu provinsi untuk memenuhi undangan dari saudara-saudaranya yang rindu akan kristolog ini. Bukan. Ternyata bukan menjadi berkah. Iya. Ketakutan sekarang. Sekarang ini jadi orang jadi takut untuk mengundang para kristolog. Oh iya. Padahal memang tidak ada niat apa-apa gitu ya. Si pengundang pun dia rindu sama saudaranya, dia sayang, dia ingin melepaskan kerinduan gitu. Iya. Tapi seperti ada satu kekuatan yang menyeting sehingga rasa takut itu timbul. Iya. Ketika diketahui oleh halayak publik misalnya, oh masjid ini DKM-nya mengundang kristolog. Iya. Radikal nih, Iya. anti toleran ini. Iya. Udah tahu kristolog itu semuanya pemecah belah, Radikal penipu. udah tahu nggak? Radikal artinya apa, Ustaz? Nah, mereka nggak tahu. Radikal itu radinakal. Apa tuh? Radinakal. Radinakal itu bahasa Jawanya itu agak nakal. Ya, gimana?
Kirain mau yang ke Radix itu, katanya Radi nakal. Radi itu bahasa Jawa agak ya. Agak. Iya, Radi nakal berarti agak nakal. Iya, oke. Jadi begitu. Nah, inilah yang sepertinya harus sama seperti setiap tema dari setiap kristolog. Iya. Kristolog itu pasti dia jalan dengan tema dasar, tema yang substantif, tema yang sangat-sangat basic sekali, yaitu mengembalikan segala sesuatu pada tempatnya yang proporsional. Iya. Nah sekarang ini karena ya dalam tanda petik ya ada satu atau dua kelompok yang merasa kelimpungan dengan tingkah laku yang tadi radi nakal dari para kristolog Muslim, para apologetik Muslim. Mereka udah, waduh ini benar-benar nakalnya udah tidak Sebentar, bisa. nakal atau tidak memang? Apa tuh? Enggak, maksudnya nampak bagi saudara kita, para apologetik kristolog ini yang Muslim, itu dianggap nakal. Kenapa? Karena serbuannya 1-2 poin itu masih bisa di counter, tapi setelah sekian lama tidak bisa lagi di counter. Kenapa? Karena bukan hanya mengcounter si apologetik Muslim ini hal yang penting yang ingin saya sampaikan, Ustaz. Di pagi yang sangat luar biasa, penuh berkah Allah, di kota Malang yang disayangin dan diberkahi Allah bersama Hagia Sophia dan semuanya. Amin, insyaallah. Jadi ada apologetics. Apologetics ini Muslimin pasti dia mengajukan paparan tentang kristologi dong. Dia pasti. Saudara kita yang apologetics Kristen itu automatically secara naluri alamiah itu akan mengeluarkan statement yang membantah ini. Kalau bisa mematahkan hal ini dan kalau bisa juga mematahkan si pembicaranya. Assassination, personal assassination. Jadi pembunuhan karakter pembicaranya. Karakter assassination. Jadi karena kalau memang tidak bisa dibantah statementnya, orangnya aja hancurin. Ada masalah baru yang timbul sekarang ternyata. Dari begitu banyaknya apologetics yang Muslimin yang membawa tema kristologi, apa itu? Menimbulkan pertanyaan dari para jemaah kepada para orang-orang kristolog yang Kristen. Itu dia, Ustaz. Itu dia. Kan para jemaat nonton. Iya, betul. Para jemaat nonton. Dia tidak mungkin menghampiri si apologetics Muslim untuk bertanya mana dasarmu, tidak. Tapi para jemaat ini akan automatically terarah kepada pemimpin agamanya. Bertanya dia. Oh, pasti. Om, tante, bung, mas, pendeta, penatua, diaken, maaf ya, itu si kainama, itu si penipu pembohong itu ngomong terus. Dan saya cari di Bible ada terus. Ada, itu dia, ada. Gimana jawaban pendeta? Jemaah saudaraku tersayang yang aku cintai, yang di seberang itu, sekarang ini sudah tidak bisa lagi Ustadz mendapatkan jawaban. Wah, sudah, jangan didengar itu dia. Imani saja. Nggak bisa. Sudah tidak bisa. Sebagai contoh begini, Ustadz. Sebagai contoh begini. Kalau ada anak kecil, usia TK, Ustadz, TK, bertanya kepada orang tuanya, "Ibu, kok bisa ibu hamil?" Bagaimana caranya hamil itu kok bisa? Sedangkan ada di luar sana yang nggak hamil. Ibu kok bisa hamil? Lalu si ibu menjawab secara bijak dia. Sebenarnya itu jawaban yang dari ilmu parenting, Ustaz. Parenting. Itu memang jawaban strategis yang memang agar anak itu memahami cepat tapi tidak bertanya lagi begitu. Jawabannya begini sih, Ibu. Nah, nanti kamu akan tahu bab itu ketika SMP.
nanti kamu nanti akan ketemu sama mata pelajaran namanya biologi. Nanti SMP nanti. Iya. Semua nanti akan dibahas. Anak itu sudah akan tidak bertanya lagi. Iya. Begitu Ustaz. Nah, sama seperti dengan munculnya maraknya apologet Islam ya. Iya. Terkait kristologi, sehingga memunculkan banyak pertanyaan dari jemaat. Iya. Kegundahan hati itu nggak mungkin disimpan, pasti akan ditanyakan kepada para pendeta. Iya. Nah, kebanyakan para pendeta itu kemudian menjawab dengan jawaban yang seperti parenting tadi itu, yang kira-kira tidak usah bertanya lagi begitu Ustaz. Iya. Itu tapi jawaban sementara begitu, itu jawaban sementara. Nah, nanti ketika SMP dia akan tahu semuanya. Nah, dia kan anak kecil tadi, nanti kamu akan tahu nak ketika SMP mata pelajaran biologi, SMP dia tahu. Iya. Toh akhirnya tahu juga kan? Itu dia. Itulah yang saya bilang. Dan ketika hal ini terjadi, maka timbullah seperti kegundahan. Iya. Kalau yang tadi contohnya dari Ustadz Ipung, parentsnya itu, orang tua itu gundah. Iya. Kalau sekali dia dikasih anak memberikan pertanyaan tersebut, dan orang tua menjawabnya, orang tua berpikir bahwa dia tidak akan bertanya lagi sampai dengan SMP. Ternyata tidak. Iya. Besoknya dia balik lagi. Itu dia. Nah, posisinya sekarang begitu. Ini sebetulnya si Kainama ini penipu, pembohong, gimana sih? Kok dia terus-terus ada dan masih begitu banyak orang-orang yang memanggil dia? Iya. Sebetulnya apa dia ini? Lelaki panggilan. Amit. Astagfirullahaladzim. Enggak Ustaz, bercanda. Maksudnya dipanggil untuk berbicara kepada saudara, kepada akhi dan wal ukhti. Jadi gini, saya ini bicara terus sebagai laki-laki yang dipanggil ini, panggilan ini, untuk tetap berusaha mengembalikan substansi dari percakapan atau statement tentang kristolog pada relnya. Udah itu aja. Iya. Diminta toleransi. Selama ini toleransi berdiri di atas dasar yang salah. Iya. Sehingga orang Islam terus disalahkan. Iya. Orang Islam nggak boleh ngomongin tentang pemahaman agama sebelah. Nggak boleh. Iya. Nggak toleransi. Tapi kalau orang lain menghina Islam, Islam harus terima aja, kan Islam mayoritas. Selalu kata-kata itu, sehingga kata-kata toleransi dan mayoritas dijadikan satu, sementara dua-duanya berdiri di atas dasar yang salah. Saya ingin mengembalikan, kalau engkau ingin benar-benar sayang sama saudaramu, hai muslimin wal muslimah, mu'minin wal mu'minah, kalau engkau ingin dibilang toleransi yang sejati, kenali apa itu kristologi. Yang sejati. Iya. Jangan sampai salah toleransi yang kebablasan. Sebenarnya begini Ustaz, munculnya kristologi ini bukan karena kenakalan, bukan. Yang tadi anggapan nakal ya kan, radikal begitu, bukan. Tapi begini, sejarahnya dulu awal munculnya kristologi, lantaran awal mula itu banyaknya pemurtadan. Terutama di daerah Pulau Jawa Ustaz dulu. Banyaknya pemurtadan melalui jalur-jalur keimanan ini. Jalur pemurtadan ada banyak, di antaranya lewat jalur ekonomi ya, bagi-bagi sembako dan semacamnya itu. Dan termasuk di antaranya adalah penyebaran keilmuan tentang fitnah-fitnah ajaran Islam ya, yang tidak pada tempatnya.
Begitu Ustaz. Contoh begini. Di dalam Al-Qur'an itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya kan? Kemudian dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian diplesetkan Ustaz. Ini sudah lama ini. Model penyebaran pemurtadan seperti ini sudah sejak lama Ustaz. Nah, berarti ini ada 3 nama di sini. Ada Allah, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Berarti ini ada Bapa, ada Anak, ada Roh Kudus. Nah, itu tahun 90-an, 80-an lah. 80. Sejak itu sehingga muncullah karena tidak terbendung Ustaz. Tidak terbendung, banyak sekali pemurtadan model seperti itu. Sehingga muncullah diantaranya waktu itu para pemarakarsa ilmu kristologi itu untuk lawan ini Ustaz, menjawab itu. Betul. Di antaranya ada Kiai Haji Abdullah Wasi'an. Itu almarhum ya. Jadi beliau itu memberikan pelajaran kristologi gratis. Dan muridnya banyak menyebar di mana-mana. Di antaranya ada Ustadz Insan Mokoginta, termasuk belajar kepada Ustadz Kiai Haji Abdullah Wasi'an. Termasuk diantaranya ada Ustadz Dr. Aman Lutfi, Ustadz Masyhud, itu muridnya Kiai Haji Abdullah Wasi'an. Dan ada jenderal, kalau di TNI itu saya kenal dengan Jenderal Anwar Kurniadi ya. Beliau dulu waktu kapten, masih kapten Ustadz, beliau cerita pada saya, beliau selalu mengawal Kiai Haji Abdullah Wasi'an itu, kemana-mana beliau yang kawal itu, untuk keamanan beliau. Jadi banyak sekali murid beliau. Nah, sebenarnya itu dalam rangka untuk menjawab itu, Ustaz. Iya. Bukan menyerang, bukan. Menjawab. Nah, sejak saat itulah akhirnya masyarakat itu menjadi paham. Iya. Tercerahkan. Oh, begitu ya ternyata. Iya. Islam ini diposisikan di tempat yang benar dengan adanya kristologi itu. Iya. Bukan dipleset-plesetkan seperti itu. Nah, sahih Ustaz. Iya. Nah, hal-hal seperti ini menimbulkan kegalauan. Iya. Untuk pihak-pihak tertentu ya Ustaz ya. Karena akan timbul pertanyaan. Sebetulnya benar nggak sih apologetics Kristen, apologetics Islam yang berbicara tentang kristologi ini menyerang, menghina, memfitnah, mengunderestimate, menginsulting, menodakan agama sehingga mereka perlu dilaporkan ke polisi? Penyebabnya apa ya? Contoh, Ustaz. Saya selalu bilang saya memuliakan Yesus. Dan semua mu'alaf itu memuliakan Yesus. Dan semua muslimin wal muslimat di seluruh muka bumi ini memuliakan Yesus. Tidak ada yang tidak. Karena bukan orang Islam yang bikin Yesus telanjang di atas salib. Iya, betul. Itu salah satu contoh. Marah kan? Marah, menghina, penistaan terhadap agama. Kainama bilang bahwa Yesus itu berperang. Tidak ada. Matius 21 di depan rumah ibadah Yesus mengkonfrontir tentara Roma. Enggak, itu cuman Yesus membalik-balikan. Waduh, orang yang ngomong gitu Ustaz, orang yang ngomong bahwa Yesus bukan mujahid. Maaf ini, jangan marah nih. Saya mohon tidak diedit juga nih. Ternyata nggak kenal Yesus secara historis dan teologis. Dia nggak pernah baca buku apa gimana? Ada buku judulnya Judea, Roman Province. Lalu ada SPQR, itu yang paling top tuh. SPQR itu. SPQR. Senator Populus Romanus. Mary Bird. Wah, itu terkenal banget tuh. Terus ada Roman Empire. Lalu banyak deh buku-buku begitu. Itu menceritakan bahwa ketika zaman Yesus itu paling parah Helenisme. Memaksakan pola pandang Helenis, pemahaman agama Helenis paganisme kepada orang Yahudi yang monoteisme. Dengan cara apa? Rumah ibadah dijadikan pasar.
Kalau kita baca Matius 21 ayat 11 sampai 13 itu Yesus marah kenapa? Karena di dalam itu sudah ada patung, sudah ada kambing apa segala macam, dan yang paling parah Ustaz, mohon maaf, itu kejadian yang dicatat oleh sejarah itu pada zaman Makabe, ketika babi dimasukkan menjadi persembahan korban di dalam bait suci di Yerusalem. Lalu Matatias imam besar tusuk salah seorang imam yang bawa babi itu. Di situ timbul istilah kata zelot, sakar, zelot, zil. Begitu cintanya sama rumah Tuhan. Sama seperti orang-orang Islam sekarang. Cintanya luar biasa sama masjid tuh, sama musola. Sampai-sampai orang bilang, oh calon-calon teroris nih, terlalu radikal, terlalu sering dia ada di masjid. Iya. Tidak, itu bukan radikal. Itu cinta yang membara, yang menghanguskan. Di dalam kitab Yohanes dan di dalam kitab Mazmur, disebutnya cinta yang menghanguskan. Cinta pada bait-Mu ya Allahku, katanya, menghanguskanku. Itu aja masa nggak tahu. Nah, hal seperti ini dilontarkan oleh para apologetics kristolog muslim. Jemaat nonton nih, bingung apa istilah apa itu. Dia ngomong istilah apa? Dia tanya. Saya pernah bertanya gitu, dari mana Yesus itu 100% manusia, 100% Allah? Saya bukan menghina. Iya. Saya bukan menghina, karena saya baca di dalam Bible, di dalam Perjanjian Baru, Yesus ngomong kepada murid-muridnya, Yesus yang bicara kok, mulai hari ini engkau akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti ada dua. Berarti saya ngomong itu dibilang, wah, menghina. Menghina dari mananya? Itu isi Bible-mu. Lalu saya bilang, Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya bilang, ini kata-kata apa ini? Di dalam apa, pengakuan iman rasuli, atau disebut apa ya, credo, pengakuan iman rasuli. Itu di situ ada kata-kata dan aku percaya kepada Yesus Kristus, gini, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Itu kan udah dua entity yang berbeda. Iya. Anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus. Itu saya sempat dibilang katanya menghina. Loh, menghina apa aja? Saya cuma menyebutkan doamu yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Kan dia Tuhan, kok menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus yang manusia? Bagaimana mungkin? Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, yang dalam bahasa Latinnya adalah infertum, neraka, hell. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. Tidak menempatkan kristologi pada tempat yang proporsional. Yang jadi karena udah mungkin kelabakan ya, mungkin udah bingung gitu ya menjawab. Langsung dilepaskanlah stigma. Dilepaskanlah apa stigma? Bahwa kristolog itu jangan deal with, jangan inilah, jangan ngundang-ngundang, jangan itu. Jangan dekat-dekat lah, jangan deal with. Dan kenapa? Itu sumber masalah. Nanti begitu dia masuk penjara, diadukan, ada yang ngadu, dia masuk penjara, antum yang mengundang ikut kena loh. Itu kan jadi makin jauh. Sasaran kita untuk saling sayang sama saudara kita, Kristen dan Katolik. Harus saling sayang dengan dasar apa? Dasar yang benar. Demikian Ustaz pagi ini. Ya, baik. Ya, kurang berapa? 1 menit. Ya, baik. Jadi intinya adalah kita umat Islam ini memposisikan Yesus ada pada tempatnya yang benar, begitu Ustaz. Jadi umat Islam ini selalu menempatkan Yesus di tempat yang tertinggi, di dalam kehormatan, Ustaz. Bahwa Yesus tidak pernah disalib, tidak pernah disiksa,
tidak pernah dinistakan seperti itu Tidak pernah dinistakan, dan telanjang Dia Mulia. seperti itu.